Sayyidina Muhammad. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Cakep. Dipetiknya di Kalimantan. Cakep. Pemirsa Cahaya Hati. Iya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati, baik di studio maupun di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu bagaimana kabar, sehat? Bapak-bapak sehat? Bang Ali sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang berada di rumah maupun yang berada di studio, apalagi apabila Allah memberikan penyakit, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita semua. Amin. Yang belum pernah ke tanah suci, mudah-mudahan Allah memberangkatkan kita semua ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh ulama kita. Apabila kita ingin berangkat ke tanah suci, kita selalu amalkan doa ini. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asyarifain. Ulang lagi. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asyarifain. Sekali lagi biar dihafal. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain syarifain. Yang artinya, ya Allah berikanlah saya rezeki untuk berziarah ke Mekah dan Madinah, tanah yang suci. Amalkan doa ini setiap kali selesai sholat 5 waktu atau setiap selesai sholat sunnah. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan. Karena pada sesungguhnya haji atau umrah ini harus betul-betul panggilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu saya tanya, pernah lihat nggak? Ada orang kaya raya, banyak uangnya, tetapi tidak pernah menginjakkan kakinya ke tanah suci. Ada nggak? Ada juga orang yang tidak ada pekerjaannya sama sekali, miskin sama sekali, tidak punya apa-apa, tetapi berangkat. Pernah lihat nggak? Banyak sekali. Oleh karena itu, haji ini atau umrah merupakan panggilan. Ada tetangga saya, Bu. Tetangga saya kaya raya, banyak uangnya, besar rumahnya, tidak pernah ke tanah suci. Kenapa? Cina. Tapi yang mu'alaf beda lagi. Ya, yang jelas haji ini merupakan panggilan. Oleh karena itu jangan pernah putus asa. Jangan pernah menganggap diri kita, saya tidak punya apa-apa, tidak mungkin saya pergi ke tanah suci. Jangan. Itu memvonis dirinya tidak bisa menginjakkan kakinya ke tanah suci. Padahal tanah suci adalah milik Allah. Kalau Allah ingin memberangkatkan kita ke tanah suci, kira-kira bisa nggak? Bisa nggak, Bu? Bisa. Bisa saja karena doa kita selalu berdoa, ya Allah berangkatkan saya ke tanah suci. Dengan doa kita tadi, kita selalu ucapkan Allah kasihan. Allah menggerakkan salah satu orang yang punya banyak uang untuk memberangkatkan kita dengan pakai uangnya. Alhamdulillah. Jemaah pemirsa Ainus TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, beberapa keutamaan apabila kita berangkat haji atau umrah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan dikabulkan doa-doa selama berada di tanah suci. Oleh karena itu, kalau kita berangkat ke tanah suci, selalulah berdoa. Kenapa? Kita ketahui bersama bahwa kita orang mukmin senjatanya adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Oleh karena itu jangan pernah pesimis, apapun niat kita, apapun hajat kita, berdoa. Karena kita ketahui bersama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan beberapa nabi yang begitu mustajab doanya, yang mestinya itu mustahil terjadi tetapi Allah menjadikan terjadi. Karena kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesuatu hal yang mustahil akan menjadi, Allah menjadikan jadi, Allah mengatakan jadi, terjadilah. Contoh,
Nabi Zakaria kenal, Bu? Ibu kenal Nabi Zakaria? Kenal di mana? Tidak pernah kenalan. Nabi Zakaria umurnya 120 tahun. Istrinya pun 90 tahun. Kira-kira kalau ibu-ibu sekarang umur 90 tahun, bagaimana, Bu? Bisa melahirkan? Tidak mungkin. Tetapi Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria dikaruniai anak. Bagaimana Nabi Yunus di dalam Al-Quran diceritakan. Nabi Yunus dilemparkan ke lautan samudra yang luas. Bayangkan, Nabi Yunus hanya berdoa dan berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah mengutus seekor ikan untuk menyelamatkan Nabi Yunus. Walaupun 40 hari 40 malam beliau baru sampai di daratan karena jauh di pertengahan. Tetapi ini sesuatu hal yang mustahil kalau kita pikirkan. Makanya kata Nabi, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Oleh karena itu tidak ada yang mustahil. Pemirsa di rumah maupun yang di studio, berdoalah, berdoa. Insya Allah, Allah akan memberangkatkan kita haji kalau kita selalu berdoa untuk meminta ke tanah suci. Kemudian selanjutnya, itu yang pertama, Allah mengabulkan doa-doa kita ketika di tanah suci. Yang kedua, Allah menggugurkan dosa apabila kita di tanah suci. Makanya perbanyak istighfar. Sayyidul istighfar adalah istighfar yang paling utama. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alaik wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu-ibu dah hafal? Kepanjangan? Boleh dipendekin. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Masih panjang? Astaghfirullahalazim. Masih panjang? Astaghfirullah. Masih panjang? Mati aja. Tidak mungkin astaga. Astaga itu tidak ada artinya, Bu. Ini banyak ibu-ibu sedikit-sedikit astaga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala membalas haji ini dengan surga. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Jadi, kalau haji mabrur yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya surga, Bu. Yang penting lillahi ta'ala. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Karena Allah. Karena banyak orang berangkat haji karena ingin dibilang Bu Haji, Pak Haji, tidak enak. Yang haji duduk di depan di mobil, yang bukan haji duduk di belakang. Dia bilang, Pak, jual tanah, kita berangkat haji. Tidak enak, masa kita duduk di belakang. Pas datang dari haji, dipanggil namanya tidak disebut Bu Haji, Pak Haji, dia tidak mau nengok. Kenapa? Tersinggung. La ilaha illallah. Padahal haji ini panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita melakukan haji, insya Allah kita melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita naik haji atau umroh, ibu-ibu pernah dengar nggak? Ada orang kadang-kadang disiksa atau diazab di sana. Contoh, kalau banyak ngomong, apa sih itu orang gendut, besar dan lain sebagainya, hitam. Pernah nggak? Kadang-kadang hilang. Ya, apalagi ada yang bilang, apa sih? Kalau di sini kan saya sudah kuasai, saya sudah pengalaman, pasti saya tidak bisa hilang, betul-betul hilang. Pernah nggak? Ini ada yang terjadi. Ya, dia bilang saya tidak mungkin hilang. Saya kan sudah pengalaman. Akhirnya apa? Berjam-jam dia cari, hotelnya tidak tahu. Bingung dia, Allah tutup matanya, tidak bisa melihat hotelnya. Dia mau tanya, malu, tidak tahu bahasa Arab. Tetapi dia tahu artinya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Dia bilang, polis, ihdinas siratal mustaqim. Bilang polis, apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata polisnya katakan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak paham. Sampai di hotel, dia tidak tahu, mati lampu. Dia tidak tahu apa bahasa Arabnya. Kalau mati lampu, dia bilang, Syekh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak tahu bahasa Arab, tetapi sombong. Oleh karena itu, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita naik haji, kita perbaiki niat, kemudian jangan sombong di sana, insya Allah haji kita akan mabrur. Dan haji mabrur ini cuma 5 persyaratan, 5 rukun haji, 6 dengan tertib. Yang pertama, ihram. Ya, ihram ini dilakukan apabila sudah mau berangkat wukuf, ihram, kemudian mandi, ya mandi sunnah. Kemudian yang kedua, sholat 2 rakaat pakai wangi-wangian, kemudian pakai pakaian ihram. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf ini dilakukan apabila sampai di depan Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian memutar mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Kenapa berlawanan arah jarum jam? Supaya kita kembali ke waktu masa lalu. Ibarat helikopter, apabila berputar melawan arah jarum jam, helikopter ini besi yang besar, yang berat bisa terbang. Begitu pula agar supaya dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya setelah tawaf, sa'i, kemudian terakhir tahallul. Terakhir kita membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita ke Mekah dan Madinah. Sekian, mohon maaf lebih dan kurangnya dimohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Guru, kalau ngomongin masalah niat kadang-kadang kan harus diikuti nama kemampuan. Tapi kalau niat dulu aja itu wajib guru ya. Mendingan berangkat gitu guru ya. Iya. Iya, Niat dulu minimal, yang penting sudah daftar. Udah daftar ya, Iya. niat dulu ya. Niat Nanti dulu. tinggal ikhtiarnya kita ya guru ya. Ikhtiar, ya. Kalau sudah ikhtiar, tapi kalau belum bisa daftar, ya minimal tadi saya sampaikan berdoa banyak-banyak. Masya Ya. Allah. Baik guru, terima kasih. Ya. Tidak ada yang tidak meniatkan kita untuk haji dan umroh ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.